Oke, cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini acara podcast pertama kita ya dari Ground Fest di studio Kulturina di daerah Kota Sepang Halim. Kita di sini acaranya wawancara dan juga bakalan nanti ada perform jamming sama band-band yang sudah diundang, terutama di sini ini lumayan perdana kita di sini bersama Kill Sour. Oke, tepuk tangan ini kita biar kayak di TV ya. Walaupun perdana, walaupun ini pertama, yang penting kita masih di lingkaran komunitas metal underground di studio Kulturina di Kota Sepang lah ya. Bisa nanti di kontak person kalau mau ada yang mau diwawancarain sekitaran metal. Buat sementara ini kita ada perform band dari band metal aja, talent yang kita mau gubris dari ya, konten-konten yang kita bikin berdasarkan komunitas yang ada. Dan juga nanti nggak sekedar wawancara aja, performnya juga tetap ada dari Kill Sour. Oke deh, kita langsung ini aja lah ya, ke tema intinya. Di sini Kill Sour yang perdana nih diundang. Ternyata band ini sangat jauh sekali lokasinya. Ini yang istilah kata toleransi banget, istilah kata yang tuan rumahnya di Bandar Lampung. Kita kebetulan ada band ready ternyata dari Tanjung Bintang. Bahkan yang ini yang produser kontennya aja belum sempat kita wawancara juga, cuman ya emang udah mandat dari Kill Sour dulu. Di sini Kill Sour yang dari beberapa personil ini ada yang mau ditanyakan juga. Kita perkenalan dulu aja ya dari Kill Sour, dari nama dan juga posisi megang alatnya apa dulu. Yang pertama dari saya megang mic. Saya vokalis, nama saya Bagus. Saya biasa dipanggilnya Rama sih. Saya megang drum di Kill Sour ini. megang doang, mainin nggak? Nggak, megang doang. Saya biasa dipanggil Alvin, posisi saya di Kill Sour sebagai gitaris. Oh, gitaris. Basisnya nggak ada ya? Enggak. Oh, Ada bertiga doang. bertiga. Kenapa nggak pakai pemain bass? Dulu sempat pernah pakai basis, cuman sekarang udah enggak. Udah kusut lah ya. Males, mending lah. Yang penting ngeband itu asal jalan ala kadarnya aja semampunya. Emang disitulah kemampuannya, nggak usah terlalu dipaksain. Kalau ngeband itu dipaksain terlalu ngarepin orang yang nggak sejalan, nggak seiman, itu Susah. menyiksa namanya. Susah jadi artis ntar ya. Tapi bukan buat jadi artis juga, namanya ngeband itu kan emang nyari kegiatan positif aja. Yang penting kita istilahnya bisa berkarya, bisa menentukan selera musiknya di mana, dan juga tetap eksis lah ya, dimanapun bisa diundang, di interview, diwawancara atau mengisi acara, siap walaupun dengan personil ala kadarnya aja. Ngeband itu nggak perlu dipaksa, ala kadarnya aja lah, semampunya aja. Siapa juga yang mau maksa, kurang kerjaan. Oke, langsung ke pertanyaan aja nih ya. Dari pihak produser kita atau tuan rumah, dari Bang Rino sendiri tadi ya, Bang Rino Kultur. Pertanyaan pertama nih, ada contekannya nih, gue kasih contekan. Ini contekannya nih. Percontekan pertanyaan dong, jawabannya kagak ada. Soalnya bukan ujian sekolah nih. Jadi udah kedetek sama kamu orang nih. Oh, pertanyaannya ini dari sini, udah tinggal siap jawab aja. Ya, langsung pertama, band Kill Sour ini dibentuk tahun berapa? Dari berasal daerah mananya udah disebut dari Tanjung Bintang. Tahun berapa nih? Dan juga satu lagi yang gua pengen pertanyakan, mungkin orang juga pengen tahu tuh, selain dibentuk tahun berapa, arti dari Kill Sour itu apa sih kira-kira buat kamu orang? Siapa yang mau jawab ya?
Lama ya. Ketua. Kira ketua kelas kali. Kill Suffer ini sebenarnya kalau dibentuk dari tahun 2012, cuman belum sama mereka berdua nih. Nah, terus 2014 itu karena personil yang lama udah keluar, udah out, entah pergi kemana-mana, terus vakum 2014. 2015 pikir gua bentuk lagi dah Kill Suffer ini, ketemu mereka, masih saudara-saudara juga kita, rumah deketan, jadi lebih kompak 2015 itu. Nah 2015 kita udah garap materi-materi. Terus 2016 kita baru kepikiran mau mulai serius ngeband itu. Bukan serius sih, kita mulai kepikiran ngeband harus punya karya gitu. Oh iya. Jadi tetap eksis lah ya. Iya, jadi tetap eksis. Oke. Ada lumayan lah, jadi tetap eksis. Jadi maksudnya itu punya karya itu istilahnya benar-benar membentuk jati diri band itu sendiri, nggak niru lagu orang ya kan, istilah kata, nggak harus ngikutin punya orang. Ternyata dari hati itu kita sebenarnya pengen ngungkapin sesuatu hal yang benar-benar kemampuannya gini lah, punya karya gitu. Tapi tadi Kill Suffer namanya udah dijawab belum tadi, apa maksudnya? Oh ya belum ya. Belum. Jawab sekali ya, tanggung. Kill Suffer sebenarnya artinya apa ya? Kalau gue ceritain alay dulu sih. Salah ya. Kalau kill itu kan artinya membunuh kan ya. Iya. Suffer itu menderita. Bunuh derita Membunuh menderita ya kan. Maksudnya membunuh itu dari karya kita membunuh rasa menderita itu sendiri. Jadi nyaman orang dengar karya-karya kita gitu sih. Oh, ini enggak, dulu ini menderitanya karena apa nih? Ya karena apa aja sih? Karena dulu bikin nama itu udah gitu aja kepikirannya. Kayaknya sih kalau dibilang alay enggak juga. Kill Suffer, membunuh derita. Jadi karya kamu orang bisa membunuh penderitaan orang yang lagi sedih, lagi bete gitu kan, jatuh cinta, putus nyambung, putus rantai lah gitu. Kalau dari nama sih ya, kalau di era kebarat-baratan namanya ya emang benar-benar ngeri juga sih, Kill Suffer. Jadi niat dan tujuannya itulah ya, bisa untuk menghibur orang yang sedang menderita, untuk dibunuh, dilupakan deritanya. Waduh, dramatis ya. Kayak film Korea, drama kok. Mana ya udahlah, ya mudah-mudahan ada jalan nanti ya buat tetap eksis, bisa ini di setiap acara, setiap performnya bisa membunuh derita setiap orang yang lagi gabut gak ada kerjaan, nonton dia orang nanti, nah itulah musiknya. Diajak senang-senang, mosing bareng-bareng kan, metal joget bareng-bareng, goyang pala, goyang pinggul, segala macem lah, itu lah. Jadi itu artinya. Yang nomor 2 ini pertanyaannya, Kill Suffer ini bergenrenya musiknya apa ya? Ya kalau di sini kita emang di podcast Ground Flash Culture Studio ini umumnya kita ngebahas tentang metal. Cuman ya kalau dijabarin metal itu, underground itu ada banyak. Nah salah satunya apa nih yang kalian pilih? Kalau untuk genre sih, untuk sekarang kita nggak matokin genre kita itu apa. Cuman dari influence kita itu dari band-band brutal death metal, band slamming, semualah dari subgenre death metal itu sendiri. Dari materi kita kebanyakan orang nyebutnya itu slamming death metal. Slamming death metal. Menyebutnya slamming death metal. Jadi inspirasinya itu dari nonton band apa nih pertama kali? Apa sebenarnya kamu orang pertama kali main musik itu apa langsung ke metal? Apa emang tadinya pernah main musik pop dulu? Apa suka-suka musik Melayu gitu? Apa kayak kangen band gitu? Apa ST12 gitu sih? Di era umur kamu orang waktu SD apa SMP lah. Jadi sumbernya tuh kenapa istilah kata bisa berubah langsung ke metal gitu, nonton apa gitu. Awalnya kalau ngomongin soal dari kecil denger lagu tuh lagu apa tuh sehingga bisa berubah ke metal? Kalau musik sih awal tetap sih musik pop, musik Melayu gitu emang demen. Sampai sekarang juga masih musik Malaysia itu masih melekat di hati ya kan. Iya, entah apa yang merasa timur ya. Kalau mulai main musik metal itu
kita denger aja sih di YouTube itu kan, band-band lokal dulu awalnya kita denger Jasad itu. Jasad paling awal band lokal itu paling seneng lah. Band Kok nasional lihat Indonesia. pertama lihat drummernya kok main bisa kayak gini, tangan ngebut bener nih, tangan apa petangan nih kan. Oh iya. Nah itu di situ kita mulai belajar musik metal, cari-cari band-band lain, band-band luar gitu. Buat band luarnya apa yang pernah ditonton? Untuk band luar, untuk nonton live-nya langsung kayaknya belum ada yang pernah sih. Mungkin lihat-lihat di YouTube gitu dong. Mungkin tahu musiknya, pernah lihat nonton, cuma nggak tahu nama bandnya juga ya. Iya mungkin. Seperti itu. Oke, boleh. Jadi awalnya nonton Jasad itu sama kayak band nasional Death Squad, Burger Kill lah ya gitu ya, yang khusus nasional di Indonesia. Udah ada nama kalau mereka kan, emang istilah kata ya, kalau kayak kita masih ngerintis beginilah namanya nasib ya. Jadi ya nggak salah juga, namanya musik itu kan genrenya pilihan istilah kata, nggak terpaksaan buat ikut-ikutan aja, karena emang nikmatinya mampunya di situ ya di situlah. Sama aja seperti band-band yang lain, genre lain, mau dia di grunge, mau dia di istilah kata rock and roll, itu udah jati diri mereka masing-masingnya. Di sini metal juga tetap eksistensi dengan istilah kata genrenya yang tadinya terinspirasi dari salah satu band besar juga di Indonesia kayak Jasad mungkin Death Squad, dan juga inilah ya Burger Kill gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Sudah mempunyai karya lagu apa belum? Kalau sudah ada, lagu berbentuk apa? Promo lagu, mini album atau full album? Waduh, banyak ini koma-koma pertanyaannya. Jadi disingkat aja ya. Ini yang bikin pertanyaan banyak nih koma-komanya. Bukannya pening, bingung nih yang jawab. Jadi istilah kata intinya berapa sudah pernah rekaman, udah ada album, dan pernah promonya di mana aja, atau dibawain lagunya di mana aja itu? Kalau karya tahun 2017 kita udah ngeluarin promo CD sih. Itu isinya 2 lagu, dirilis sama label Jakarta itu Maxirius Production. Terus tahun 2018 kita bikin demo, recording lagi sekitar ada 2 lagu juga. Masing-masing lagu kita masukin ke kompilasi. Di situ ada label Bandung yang rilis, label Yogyakarta, sama label dari Riau juga. Itu kompilasi semua, satu-satu lagu kita masukin. Untuk EP sama full album belum ada sih. Rencana full album di tahun ini. Sebenarnya kalau rencana itu udah dari tahun 2020 kemarin. Cuman kan kita 2019 kita udah garap materi, udah recording, udah kelar semua mixing mastering. Ternyata di tahun 2020 kendala COVID itu. Jadi beberapa label ini masih belum berani untuk rilis album. Jadi udah mulai fixnya untuk tahun ini bakal rilis album sih. Cuman untuk labelnya kita belum bisa sebutin. Oke. Ya belum bisa disebutin ya, karena emang itu salah satu niatan orang rekaman mau launching, nggak boleh sembarangan rencananya, ngerinya ntar udah disebutin salah jemput. Nggak taunya kan nggak jadi. Nggak taunya salah label. Labelnya bukan label musik, label bergaransi gitu kan. bila sakit berlanjut hubungi Pak Polisi. Nah itu, karena label ada banyak. Dan perlu diketahui juga ya buat semua penikmat musik komunitas idealis ataupun musik apa aja, all genre label itu ternyata ada juga di dunia musik metal. Walaupun di komunitas lokal atau satu provinsi itu aja. Karena yang kita tahu di Lampung ini, orang sedari dulu zaman yang gua tahu juga, orang ngomongin label-label itu taunya lagu-lagu pop aja gitu kan, Melayu, apa ST12, Kangen Band, Peter Pan, Ungu, nah itu Musika, Naga Suara. Nah ternyata label metal itu ada, cuman emang bukan mayor label kayak yang di TV-TV gitu lah ya. Dia sebatas manajemen komunitas idealis gitu istilahnya, dan bukan buat bukan buat industri ke pertelevisian juga, nggak harus ke situ, karena hiburan di dunia metal itu
langsung ke acara panggung gitu kan ya. Iya. Acara panggung, tur-tur ke suatu daerah, pecinta atau istilah kata penggemar kerasnya musik distorsi metal dan juga teknik skill drum yang tinggi. Nah itu perlu diketahui juga. Jadi bukannya istilah kata nggak ada label atau produsernya, ada komunitas metal. Begitu juga di genre yang lain kayak grunge atau rock and roll, hard rock, itu biasanya ada mau hardcore dan juga grindcore dan lain-lain, reggae gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, oh ini tadi nih, ini pertanyaannya sebenarnya nomor 4 ini jawabannya sih sudah ada, atau ya gue ulang bentar juga nggak apa-apa nih. Yang keempat, tujuan bermain musiknya apa nih? Band Kill Suffer, kok skill lagi gue ngomong. Skill mah main bola ya. Jadi tujuannya tadi ya salah satunya itu buat menghibur penonton lah ya, yang istilahnya yang lagi bete, galau, menderita karena apa, supaya bisa terhibur karena penampilan kalian di atas panggung ataupun mendengarkan karya-karyanya. Nah itu salah satunya. Dan tujuan yang lainnya nih apa nih tambahannya selain itu? Apa mau naik haji kamu orang nanti? Kalau tujuan ngeband itu sebenarnya apa ya? Kepuasan batin sih. Kepuasan sendiri. Iya. Kita main musik, terus kita punya karya, itu puas sebenarnya. Iya, kepuasan batin sebenarnya. Iya. Nggak ada tujuan lain sih, cuman itu doang. Pokoknya punya karya sebanyak-banyak mungkin selagi bisa.
kepuasan batin selain itu ada lagi? Ada yang mau nambahin? Oh, cukup ya. Oke. Oke deh, ya, sedikit gua perjelas aja. Kalau mau ngomongin kepuasan batin itu artinya istilah kata mengenal musik itu sesuai dengan batas kemampuan personilnya, yang bisa dibilang ya balik lagi ke inspirasinya tadi itu. Karena misalnya nonton Jasad, Burger Kill atau Dead Squad atau band metal yang lainnya pengen seperti itu, dunianya begitulah gitu loh jadinya. Karena sudah merasuknya ke situ, udah idealismenya. Puasan batin lah ya. Karena kalau udah mau ngomongin batin itu udah nggak bisa diganggu gugat, pokoknya ini aja kayak gitu. Karena kan ada nih ya, tujuan orang bermain musik itu buat apa nih ditanya, buat ngedeketin cewek biar cewek suka sama gua. Itu banyak sekali. Banyak. Ya. Apalagi kalau dia udah ada lagu ciptaan, lagu ini, lagu itu. Ya kalau yang buat di dunia metal sih gua nggak pernah denger lah ya. Tapi kalau di dunia industri, musik industri kayak pop, kayak Melayu itu gua sering kali lah gitu ya. Sering kali gitu, itu istilah kata. Gua ada lagu ciptaan nih, istilah kata, ntar lagi gua tenar mau jadi artis, mau jadi pacar gua. Wah. Katanya musik metal, musik apa nih katanya? Gak tahu ya, musik gak jelas, gak kenal gini, waduh. Karena musik itu kadang buat tujuannya seperti itu, buat sindrom istilah kata, buat mengklaim dirinya paling top, bukan paling beng top player profesional kalau di bola PES itu. Paling top. Nah itu yang berbahaya kalau umpamanya mau kayak kalian tadi, kepuasan batin itu berarti buat memenuhi kebutuhan diri sendiri dulu. Karena kalau umpamanya buat ke orang lain, orang banyak, itu udah ke industri, harus nurutin kemauan orang genre. Nah itu yang istilah kata bermusik industri, yang istilahnya super profesional, cuman ya belum tentu dia puas dengan batinnya gitu kan, gitu. Sama aja kayak istilah kata kita berangkat ngadu nasib misalnya ke label lain, ke Jakarta, mau jadi artis gitu kan. Karena kan tujuannya banyak sih orang bermain musik itu, buat apa? Salah satunya ya jadi artis juga bisa jadi ya kan? Jauh-jauh dari kampung kan ngadu nasib di Jakarta. Tapi menjadi cita-cita menjadi artis, ujung-ujungnya nggak jadi artis, balik lagi ke kampung, jadi cerita aja istilahnya. Itu hal yang tujuan bermain musik. Tapi kalau yang kalian kan beberapanya pernah di Jakarta nge-track, karena di sana pengen berpengalaman juga lah ya dengan komunitasnya di sana itu ya. Bagaimana sistem recording di sana juga, karena pernah di Lampung. Bukan jadi artis kalau yang ini, pengen berpengalaman, kenal, karena ruang lingkupnya itu anak metal tuh luas banget istilahnya, luas banget di Indonesia ini, khususnya ya di Lampung juga pasti ketemu juga, mau yang mana-mana dari mana-mana juga. Jadi tujuannya istilah kata mau mengenal di dunia kota lain atau daerah lain itu ada nggak metal ya. Kalau ada berarti kita bisa diterima. Nah itu. Dan tujuan visi misi sama, buat kepuasan batin gitu kan ya. Buat diri sendiri dulu kalau buat main musik itu, jangan istilah kata yakin buat istilah kata nurutin kemauan orang banyak, itu nggak bisa. Karena genre itu ada banyak, nggak semua genre itu bisa kita telan ya nggak? Iya. Nah itu, jadi satu-satu aja dulu main musik itu, jangan terlalu dibablasin semuanya, mau dimakan semua musik, waduh ledak nanti lah ya. Oke deh, terus yang kelima ini pertanyaannya itu ada kesan dan pesan nggak dari acara Ground Flash TV podcastnya ini dari band Kill Suffer? Apa nih kesan dan pesannya, kira-kira ada nggak nih kesan dan pesan, kira-kira mengharukan atau agak meneteskan air mata nggak nih? Yang pertama, salut mau terus bergerak di Lampung. Semoga acaranya terus lanjut, semoga semakin lancar lah intinya ya. Biar band-band metal nggak melempem. Soalnya semakin sedikit band-band metal di Lampung kan.
Semoga banyak yang terinspirasi berkat acara ini. Semakin saling support lah Semakin ya. saling support terutama. Support alat, support ini, Support makanan ya. support doa, support yang lainnya ngomong aja nggak apa-apa. Ya itu tadi sih, salut sih, karena sekarang ini di Lampung udah jarang banget yang majuin band-band metalnya di lokal ini kan. Karena Grand Flash ini masih aktif, salut. Terus kalau bisa lebih ini lagi sih, lebih banyak bikin acara lah, biar makin banyak band metal lagi kan gitu, biar makin aktif, makin semangat lagi. Musisi-musisi di Lampung yang dulu pernah main metal terus udah males karena udah nggak ada acara lagi ya kan. Amin. Cukup. Oke, itu tadi ya ternyata kesan dan pesannya nggak mengharukan sih biasa. Nangis. Nggak alay-alay amat kalau kayak gitu mah. Tetap saling support, nggak jauh-jauh lah kesan dan pesan mah. Saling mendukung, saling support. Siapa tahu kan bisa ada yang istilah kata akikahan naik haji lancar, istilah kata ibadahnya gara-gara main musik bu. Karena kan gini, kalau makanya kita bikin acara begini nih, kita berusaha untuk eksis istilah kata, karena era COVID corona ini nggak ada panggung, kita bikin panggung dibubarin istilah kata, dipalakin biayanya nanti istilah kata, dibatesin jam dia yang mau manggung banyak nanti nggak jadi manggung. Makanya kita berusaha tutup eksis acara dengan cara kayak gini dulu, walaupun dengan cara ala kadarnya, rekaman di dalam ruangan, nggak banyak penonton. Nanti kita tetap posting video jamming, video wawancara podcast begini, supaya bisa memotivasi dan juga mengundang anak-anak band yang lainnya, terutama di genre metal ya, karena kita ini lagi di markasnya genre metal, istilah kata genre metalnya dulu yang diprioritasi. Nanti yang lain-lainnya nyusul, itu mau dangdut, mau reggae, mau apa itu. Bukannya genre lain jelek, kita nggak ngejelekin genre lain di sini, karena emang istilah kata lagi tuan rumahnya di sini. Nanti kita tetap undang-undang band yang dari genre lain juga boleh. Itu namanya sistem istilah kata toleransi antar bermusik. Tetap istilah kata kita wawancara gimana lah kadarnya aja. Ada lagi yang terakhir ini pertanyaannya, apa pesan dan motivasi untuk kawan-kawan band metal di tanah Lampung? Waduh, di tanah, apa nggak di rumah aja di tanah? Oke, di tanah Lampung ini pesan dan motivasi. Tadi sebagian ada ya, cuma disebutin lagi aja nih, pesan buat kawan-kawan band metal yang lainnya nih, apa istilah kata? Oke lah, tetap eksis lah, atau mungkin acaranya begini nggak di sini aja gitu kan ya, walaupun masih corona, walaupun masih belum bisa bikin acara, apa kira-kira? Untuk pesan, ayo lah ngeband lagi lah band di Lampung ini. Walaupun gak ada acara, jangan berhenti. Acara di luar masih banyak, di seberang banyak ya kan. Masa iya, band-band yang lain udah pada bikin album, kita juga lagi rencana sih. Walaupun kita juga belum punya album kan. Ayolah, masa nggak pengen bikin album kayak band-band yang lain. Masa kalah sama band-band seberang. Kualitas musik kita nggak beda jauh. Cuman di sana lebih banyak orangnya aja. Di sini orangnya banyak yang melempem, itu aja udah. Karena apa melempemnya itu? Melempem mungkin ya karena nggak ada acara terus melempem. Nggak ada duit lah ya? Ya bisa jadi nggak ada duit. Apa nggak ada yang ngajakin juga? Ada yang mau nambahin lagi? Udah gitu dong. Iya nggak apa-apa. Itu melempem jadinya tadi itu kan, karena ya itu tadi motivasinya kurang. Berarti istilah kata mau dibikin acara rame lagi. Kalau di luar itu malah masih ada kali panggung-panggungnya ya, walaupun dia entah di terowongan apa di dalam gedung. Jadi ataupun ya misalnya atau live studio lah ya, bisa jadi lah. Kayak kita juga kayak kita juga nanti kan mau bikin juga istilah kata jamming studio, pakai video kita upload juga sama acara podcast ini. Oke, itu tadi aja ya. Akhirnya udah beberapa pertanyaan kita wawancara interview podcast bersama band Kill Suffer.
Tidak lupa acara ini didukung juga oleh acara Grand Festival ini, acara Grand Flash TV ini didukung oleh Future Studio, Syndrome Sound System, dengan Gondry Studio Musik juga, Lampung Underground, Lampung Rock Musik, bersama saya juga The Bagas, biasa dipanggil Nasib ya kalau namanya di dunia maya gua. Kalau yang ada hashtag namanya Nasib itu biasanya kerjaan gue itu Nasib, dalam kurung nasib kapan lah ya bisa jadi artis. Main musik terus jadi artis kagak, musik yang berlebihan tapi kalau kita di sini nggak banyak buat ngarepin mau jadi artis tenar, buat kepuasan batin aja gitu. Karena komunitas idealis itu berbeda sama orang-orang industri, karena latar belakang gue juga tadinya kebanyakan orang industri sih, bukan metal begini. Nah maka dari kebosanan, Anda agak curhat dikit tentang gue berarti ya. Karena kebosanan gue hal-hal dengan hal seperti itu, akhirnya gue gabung sama main anak-anak komunitas, walaupun sekedar jadi kru, jadi ini segala macam, jadi bantu-bantu dikit. Itulah, itu perbedaannya tadi. Jadi jangan samain istilah kata band komunitas idealis itu dengan band industri yang ke mayor label atau label-label utama di televisi. Antara kepuasan batin dengan niat mau jadi artis terkenal menghibur orang banyak. Oke deh, segitu dulu ya wawancara dari kita. Nanti kita bakal jamming session, jamming beberapa lagu dari Kill Suffer. Langsung aja kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.
Sama-sama kali